Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi mawala. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa pada kesempatan pagi yang cerah ini. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita bisa berkumpul bersama dalam momen acara yang sangat berkesan, yakni khitanan masal dalam rangka anniversary yang ke-11 Amarosa Royal Bogor. Tepuk tangan dong. Dengan tema apa Pak Saipudin? Nawasena, harapan yang cerah di masa datang. Dan ini semoga menjadi doa yang terbaik, menjadi harapan yang luar biasa. Semoga Amarosa terus jaya dan berkilau, bersinar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini saya tidak akan lama-lama karena kasihan pengantin sunatnya sudah siap. Bapak Ibu sekalian, kita kumpul di sini sebagai sebuah ungkapan rasa syukur. Rasa syukur atas segala karunia, nikmat, anugerah dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Kita bisa hadir pada kesempatan pagi ini tiada lain dan tiada bukan karena anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu bisa jalan, datang, hadir di tempat ini. Hari ini bisa bernapas, bisa melihat, bisa bergerak. Itu semua karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sebagian dari kita seringkali lupa bersyukur sehingga banyak mengeluhnya. Satu waktu ada salah satu umatnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini lahir di awal abad ke-13 sebelum Masehi, Pak Haryanto. Saya yakin semua agama mengakui tentang Nabi Musa. Nabi Musa ini satu waktu didatangi oleh salah satu umatnya. Wahai Nabi Musa, saya ini orang miskin. Maka sama ini umatnya Nabi Musa datang kepada Nabi Musa berharap mendapatkan kekayaan. Apa kata Nabi Musa? Wahai Kisana, kalau kata orang Madangkara dulu, sahur sepuh. Wahai Kisana, kalau Anda ingin berlimpah harta Anda dan Anda ingin menjadi orang yang kaya raya, satu saja. Apa itu? Bersyukur. Lalu apa kata orang kaya, kata siapa? Orang miskin ini, wahai Nabi Musa, saya ini orang miskin, tidak punya apa-apa. Apa yang harus disyukuri? Akhirnya orang ini terus dalam keadaan kondisi yang miskin, tidak pernah kaya-kaya karena tidak pernah dan tidak mau bersyukur. Kali kedua datang lagi orang yang kaya raya, hartanya berlimpah, Haryanto. Dia sibuk dengan harta sampai pusing dengan harta yang banyak itu. Datang kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, ada apa? Saya pusing dengan harta yang begitu banyak. Terus saya pengen menjadi orang miskin. Beda dengan orang yang pertama. Kalau orang pertama tadinya miskin, inginnya jadi orang kaya. Sebaliknya orang yang kedua, dia orang kaya, sibuk dengan kekayaannya, pusing karena banyaknya harta. Pengennya jadi orang miskin. Apa kata Nabi Musa? Gampang, satu saja. Kamu nggak perlu bersyukur. Apa jawab orang kedua? Wahai Nabi Musa, anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepadaku, masa iya aku tidak syukuri? Nggak bisa. Saya harus dan wajib bersyukur atas karunia nikmat anugerah dari Tuhan ini. Maka orang kedua ini alih-alih miskin karena dia tidak mau mengeluh dan terus bersyukur, yang ada malah tambah kaya. Apa kunci agar kita berlimpah anugerah karunia dari Allah? Tiada lain dan tidak bukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas sekali
Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152, apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Shadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradi. Fadhkuruni, maka ingatlah kalian kepada aku, kata Allah. Azkurkum, maka aku akan ingat kepada kalian. Bagaimana cara Allah ingat kepada kita, kepada hamba-hambanya? Dalam beberapa literatur tafsir klasik dikatakan bahwa cara ingatnya Allah kepada kita adalah rahmat, kasih sayang Allah, termasuk di dalamnya nikmatnya senantiasa menyertai dan meliputi kita. Washkuruli, kata Allah, dan bersyukurlah kalian kepada aku. Wala takfurun, wala takfuruni, dan janganlah kalian ingkar kepadaku. Syukur kepada Allah, bukan kepada benda. Karena seringkali Pak, kalau kita dapat mobil baru, ucap di lisan alhamdulillah, tapi yang ada di hati kira-kira Allah atau mobil. Hah? Ketika kita punya istri baru misalnya, karena meninggal, menikah lagi, ucap alhamdulillah, kira-kira yang diingat dan ada di hati Allah atau istrinya? Tuh. Padahal kata Allah di ayat 152 surah Al-Baqarah ini, washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, dan janganlah ingkar. Ingkar itu nolak, nggak mau bersyukur. Mengeluh itu termasuk ingkar, hati-hati. Padahal sudah maklum ayat 7 surah Ibrahim. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, la azidannakum. Sungguh, la-nya taukid, tegas. Sungguh pasti aku akan tambah untuk kalian. Apa? Nikmat dari Allah. Maka cara bersyukur pada kesempatan pagi ini dalam rangka anniversary yang ke-11 Amarosa Royal Bogor, diantaranya dengan berbagi melalui khitanan massal. Khitanan ini Pak GM, kalau kita lihat di masyarakat rata-rata 300, 400, 500, tergantung fasilitas, tergantung kualitas. Bukan berarti yang tajam itu lebih mudah, bukan. Ya, tetap aja. Awas, 1,2 apalagi. Saya bilang yang paling murahnya rata-rata ya di atas 600-700, tergantung fasilitas. Kalau pengen cepat, pengen tajam, antar itu mah. Tapi jangan ntar ada yang di belakang minta potongannya untuk dijadiin krecek, jangan itu. Nah, di antara cara bersyukur itu bukan sekedar di lisan ucap alhamdulillah, ya, atau mungkin Pak GM puji Tuhan, tapi cara kita bersyukur sebagaimana dikatakan di dalam surah An-Naml ayat 19. Ini ada Raja Sulaiman atau Solomon, ya Pak. Solomon ini ayahnya adalah David atau Nabi Daud. Nabi Sulaiman ini bisa paham suara atau bahasa binatang, termasuk semut. Tapi bukan askoli makoli, bukan. Ya. Satu waktu Nabi Sulaiman yang merupakan raja, nabi sekaligus raja, hendak menuju satu tujuan. Kebetulan di ujung sana ada kumpulan semut. Ini komandannya semut bilang kepada anak buahnya, wahai pasukanku, sebentar lagi Raja Sulaiman akan lewat. Ayo minggir, kasih jalan buat Raja Sulaiman. Lalu apa? Di dalam surah An-Naml ayat 19 Allah arsipkan, Allah dokumentasikan, Allah ceritakan, fatabassama dhahikan. Maka Nabi Sulaiman tabassam, senyum, dhahikan, senyumnya agak lebar, bahagia, syukur diberi jalan, keleluasaan bisa lewat. Lalu beliau berdoa, Rabbi, ya Tuhan, auzi'ni, anugerahkan, ilhamkan kepadaku, an ashkura, agar aku bisa bersyukur, ni'mataka, terhadap anugerah nikmatmu, allati an'amta alayya, yang telah engkau anugerahkan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala sholihan. Ini poinnya.
dan anugerahkanlah aku agar aku senantiasa beramal soleh tardahu, yang engkau ridho Tuhan. Artinya Pak, cara kita bersyukur diantaranya adalah dengan beramal salih, beramal positif. Termasuk pagi ini luar biasa jajaran manajemen Amarosa Royal Bogor mengadakan khitanan massal. Kalau kata Pak Ketua Panitia, 1 sehat, 2 menghindari, membersihkan diri dari najis. Makanya kalau misalnya kita belum dikhitan, laki-laki belum dikhitan, maka kemana-mana akan bawa najis ketika sholatnya. Adapun bagi perempuan, bahasa hadisnya mukhramatun, mulia, memuliakan perempuan. Tapi beda dengan khitannya laki-laki. Terakhir para bapak, tentang berbagi. Masih kisah Nabi Musa. Ini kenapa saya bawakan kisah Nabi Musa, biar diakui sama Pak GM. Nabinya sama. Semua diakui, Nabi Musa. Ya. Nabi Musa ini dulu punya kaum namanya Bani apa? Israel ya, Bani Israel. Tapi bukan Israel yang sekarang jadi negara. Salah satu dari kaumnya ini, Pak GM, ada sepasang suami istri. Dia taat kepada Tuhan dalam beribadah. Dia senantiasa bersyukur, tutur katanya baik. Satu waktu istrinya bilang kepada suaminya, wahai kakanda. Ini biasanya kalau ibu-ibu bilang apa ke suaminya? Apa? Ayah, beb, ya, yang, besti. Kalau lagi tanggal muda, gitu ya. Kalau di akhir bulan, bapak sia. Nah, kebetulan kondisi sepasang suami istri ini miskin, tapi tidak mengeluh. Satu waktu kata istrinya, wahai suamiku, kita maklum bahwa Nabi kita, Nabi Musa itu adalah Nabi yang bergelar Kalimullah, yang bisa bercakap-cakap dengan Allah, dengan Tuhan. Nabi Musa itu dianugerahi kitab apa? Taurat. Kalau kata orang Yahudi, Torah atau Taurat. Kemudian dapat suhuf. Ada 10 perintah Tuhan, 10 Commandment. Dulu itu ada film 10 Commandment ya, tahun berapa itu? Tahun 80-an. Nah, singkat cerita, cobalah suamiku, engkau datang kepada Musa, minta didoakan agar Musa berdoa kepada Tuhan, minta supaya kita ini menjadi orang kaya. Sama permintaannya. Baik, Musa berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Allah. Disampaikan oleh Allah kepada Musa dan Musa kepada sepasang suami istri tadi. Wahai keluarga suami istri, apa kata Allah? Allah akan memberikan kepadamu harta kekayaan yang terus-menerus datang. Tapi ingat, itu hanya bertahan selama 1 tahun. Berapa? 1 tahun. Setelah itu kamu akan kembali ke kondisi semula, ke setelan pabrik. Singkat cerita Pak, 1 tahun ini dia gunakan harta. Dan ide yang brilian dari seorang istri, inilah istri solehah. Kang, kita bangun saja rumah singgah untuk musafir, untuk orang-orang yang tidak mampu, yang sedang dalam perjalanan. Kita persilahkan mereka untuk mengambil apa saja dari rumah kita. Kalau perlu kita buka banyak pintu untuk mereka, kita bantu mereka. Wah, tiap hari itu ada aja orang yang tidak mampu, dikasih, dibantu. Kalau Karang Arya lagi punya uang, kita lewat, dikasih itu, kasih lewat. Tiap hari datang orang miskin, dibantu, dikasih. Sampai lupa bahwa sebentar lagi setahun itu akan habis. Setahun lewat Pak, Nabi Musa aneh. Kok setahun lewat, ini harta kekayaan siapa? Si miskin tadi masih berlimpah saja. Apa kata Nabi Musa kepada Allah? Wahai Tuhan,
Kenapa sampai saat ini 1 tahun lewat, ini kekayaannya masih banyak? Apa kata Allah? Wahai Musa, aku hanya memberi kekayaan kepada dia tadinya 1 tahun, 1 pintu saja, sedangkan dia membuka banyak pintu berbagi kepada orang-orang miskin. Maka aku malu kalau harus menutup pintu rezekinya. Maka dari itu saya yakin dengan dibukanya pintu-pintu kebaikan oleh Amarosa Royal Bogor, semoga banyak kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di anniversary yang ke-11 dengan tema Nawasena, yang berarti harapan cerah di masa mendatang, sesuai dengan apa yang diharapkan. Semoga apa yang disemogakan tersemogakan dan terwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin Pak JM kami berdoa secara Islam dan yang lain bisa menyesuaikan. Astagfirullahaladzim ya Maulana ya Ma'bud ya Karim ya Allah ya Mujibas Sa'ilin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'an qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampuni pula dosa-dosa kedua orang tua kami. Kasihlah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami saat kami di waktu kecil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da wa amalan mutaqabbala. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, halalan thayyiban mubarakah, penawar atas segala penyakit yang kami derita, serta amal yang senantiasa Engkau kabul dan Engkau terima. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba untuk senantiasa bersyukur atas segala karunia nikmat darimu, terutama bersyukur karunia berupa 11 tahun kami Amarosa Royal Bogor telah berada di Bogor, dan semoga Engkau senantiasa berikan keberkahan kebaikan untuk kami. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah nanti untuk menghibur ada Kang Didin, ini juga teman saya, sama-sama dari Ciamas, pendengar dongeng, dan mudah-mudahan ketika disunat nggak kerasa ketawa terus ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz tetap di tempat, dan tentunya sesaat lagi kita akan masuk kepada sesi berikutnya, yaitu sebagai tanda syukur seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz, bahwa mohon. kita hidup di dalam dengan bersyukur. Baik, untuk itu selain Bapak Haji Yudin Tafidin yang tentunya sudah berada di area depan, kembali kami mengundang kepada Bapak Haryanto Hermas selaku General Manager Amarosa Royal Bogor, lalu juga Bapak Saifuddin selaku Ketua Panitia dari acara kita masal dalam rangka ulang tahun ke-11 Amarosa Royal Bogor, dan seluruh jajaran HOD dari Amarosa Royal Bogor. Silakan. Sebelum izin pendekar dongeng Pak Kang Didin untuk dapat hadir. Sebelum dipotong, kita akan abadikan terlebih dahulu oleh rekan-rekan dokumentasi. Pak, salam Panjalu kali ini. Oh, Panjalu. Tingginya. Siap, baik, fokus ke arah kamera sebentar. Fokus ke arah kamera, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Izin kayaknya boleh ganti. Amarosa seperti apa? Gimana Amarosa? Amarosa gimana? Love ya. Baik, Amarosa siap. Gaya bebas Amarosa. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Dan sekarang kita masuk kepada prosesi
foto tumbang. Alhamdulillah, sebagai rasa syukur mengucapkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Bapak sebentar ditahan dulu Bapak. Udah mau potongnya di Bapak ini Pak. Siap. Kamera sudah standby, video sudah siap. Pak, kami persilakan untuk memotong tumbang. 1, 2, 3. Berikan tepuk tangan. Dibantu. Nah. Kira-kira diberikan dulu pada siapakah ujung tumpeng ini? Kepada siapa Pak? Ustadz. Pak Ustadz. Kira-kira ke sebelahnya ini Bapak Pak. Baik, silakan. Terima kasih banyak. Baik. Berkah, Pak, ya. Ya, Doain amin. terus, Pak, ini, Pak, Amin. Pak, Siap, Pak. siap, siap. Alhamdulillah. Mungkin ada potongan tumpeng lain lagi atau mungkin seremonial saja nanti. Seremonial baik. Terima kasih banyak. Berikan tepuk tangan semuanya. Bapak Ibu, adik-adikku yang tentunya kami sayang. Baik, berikutnya izin